Yang pertama adalah meskipun sesungguhnya kita bisa mengatakan investasi emas itu relatif mudah ya. Iya. Tetapi tetap kita harus melindungi diri kita dengan menambah literasi. Halo pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Econotalks. Pemirsa, belakangan ini muncul tren terkait dengan nabung emas. Bukan hanya di kalangan orang tua, tetapi juga banyak generasi muda khususnya Gen Z. Bukan tanpa sebab, justru di tengah situasi ekonomi global yang saat ini di tengah ketidakpastian, emas kembali dipandang sebagai pilihan yang menarik untuk investasi. Namun menjadi pertanyaan sebetulnya, apakah keputusan menabung emas ini benar-benar langkah yang cerdas atau justru hanya bagian dari tren yang sedang ramai diikuti banyak orang? Tentunya untuk menjawab dan membahas hal ini lebih dalam, telah hadir bersama kami di studio Unas TV, narasumber yang sangat istimewa tentunya. Beliau merupakan guru besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Mursalim Nohong, SEMSI, CRA, CRPCWM. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak kembali sempat hadir untuk bersama-sama dengan kami di Econotalks Unas TV kali ini. Baik, Prof, terkait pembahasan kita siang ini tentunya ini sangat menarik, Prof. Bagaimana ini ada juga kaitannya dengan masyarakat kita yang sudah mulai terbuka untuk melakukan investasi ke emas tentunya. Sebenarnya bagaimana Prof melihat ini sebagai fenomena, apakah ada faktor yang mendorong kenapa masyarakat ini khususnya kalangan Gen Z tentunya itu sudah mulai sadar akan nabung emas gitu? Nah, baik. Kalau kita bicara tentang investasi, sebenarnya ada dua indikator utama yang sering jadikan sebagai ukuran kenapa kemudian untuk memilih seseorang memilih sekuritas tertentu. Yang pertama adalah return-nya, kemudian yang kedua itu adalah risikonya. Nah, kalau kita berbicara tentang emas, maka sebenarnya emas itu kalau di dalam security market lainnya itu dia berada di tengah. Nah, kalau kita misalnya mulai dari bawah, return yang paling rendah dengan risiko yang paling rendah itu ada misalnya pada tabungan harian. Nah, kalau kita tarik garis ke atas, emas itu kemudian berada di tengah. Sehingga dengan demikian, kalau kita lihat fenomena saat ini, maka sebenarnya pertimbangannya ada dua. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari pertimbangan ekonomi atau faktor ekonomi, dan yang kedua itu sesungguhnya ada peran psikologis yang terjadi. Jadi ada dua faktor ini yang menjadi pertimbangan. Kalau misalnya ekonomi tadi, itu tentu bicara tentang return dan risk-nya. Nah, faktor psikologisnya ada kecenderungan tadi seperti yang disampaikan, bisa jadi bahwa ini lagi tren gitu ya. Berarti Prof tadi sempat disinggung ada dua faktor penentu kenapa orang masih mau nabung emas terkait dengan psikologis dan juga ekonomisnya. Terkait dengan faktor ekonomis, emas ini kan dipandang di masyarakat sebagai aset yang cenderung relatif aman karena dia sifatnya safe haven, dapat menjaga inflasi tentunya. Bagaimana sebetulnya emas ini dianggap sebagai aset yang relatif aman di kalangan masyarakat? Nah, baik. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi itu faktor ekonominya, kemudian yang lain bahwa kalau kita berinvestasi di emas itu kan cenderung liquid. Nah, bahkan kalau misalnya kita hubungkan dengan variabel makroekonomi, cenderung itu tidak terpengaruh secara signifikan. Gampang kita kemudian lakukan transaksinya. Kemudian kalau kita misalnya mau menunaikan, maka itu tidak ada kendala sebenarnya. Jadi gampang, sangat liquid. Nah, kemudian yang pertimbangan yang lain adalah dalam transaksinya kemudian itu akan terhindar dari fenomena gagal bayar misalnya. Nah, sehingga demikian akan menjadi pilihan cerdas memang bagi orang, bukan hanya Gen Z sebenarnya, itu juga secara umum. Dan kalau kita lihat memang saat ini memang lagi trennya lagi positif, meskipun ada faktor-faktor eksternal misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, tapi itu tidak kemudian mempengaruhi secara signifikan keinginan seseorang untuk berinvestasi di situ. Kemudian Prof tadi sempat disinggung bahwasanya
faktor emas ini naik dan turunnya terkait dengan pertukarannya dengan rupiah. Sebenarnya bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pergerakan harga emas di Indonesia saat ini? Dia sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya. Karena kalau kita lihat bahwa emas itu tidak bersifat lokal, dalam artian bahwa seluruh dunia itu akan berbicara tentang emas. Misalnya kalau kita berbeda dengan misalnya nilai tukar. Nilai tukar itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara. Ya. Sehingga dengan demikian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya eksternal, katakanlah misalnya fluktuasi atau fenomena sosial yang terjadi, kondisi politik yang terjadi. Yeah. Tapi ada hal yang menarik di tengah bergejolaknya seperti yang kita pahami saat ini, tetapi toh cenderung harga emas itu cenderung meningkat. Yeah. Artinya relatively misalnya itu tidak signifikan dipengaruhi oleh kondisi ini tadi, karena memang ada kecenderungan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dia adalah salah satu sekuritas yang aman untuk kita berinvestasi. Ya, ini menarik Prof, karena tadi sempat disinggung bahwa pengaruh kondisi global itu tidak semerta-merta mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan harga emas. Di masyarakat sendiri Prof, emas itu sering dianggap sebagai investasi yang tadi saya sebutkan relatif aman dan menguntungkan. Menurut Prof, apakah ini sudah sepenuhnya tepat atau ada hal yang sering disalahpahami terkait hal ini? Ya, secara mendasar sebenarnya itu memang benar ya, bahwa dia investasi emas itu adalah investasi memang yang relatif baik karena emas itu relatif baik sebagai pelindung nilai dan dalam konteks penyeimbang portofolio. Artinya kan gini, orang yang berinvestasi emas itu sekaligus juga orang yang sudah bisa jadi memiliki tabungan jangka pendek, juga bisa jadi memiliki investasi-investasi yang lain yang sifat selain dari ini. Mungkin juga ada yang memiliki saham. Tetapi pilihannya bahwa memang emas itu menjadi dominasi terhadap alternatif investasi yang ada. Kemudian Prof tadi sempat disebutkan bahwa terkait dengan perbandingannya antara saham dan juga deposito. Di mana sebetulnya kelebihan dan juga keterbatasan emas dalam konteks tujuan investasi masyarakat saat ini? Kalau keterbatasannya kan sebenarnya kan sekarang ini lebih banyak sebenarnya faktor positifnya, karena kita bisa bertransaksi atau kita bisa berinvestasi emas itu dengan cara yang digital misalnya. Kita tidak perlu misalnya memiliki dalam bentuk fisik. Katakan bisa dibayangkan kalau misalnya saya berinvestasi di emas, kemudian satuannya adalah kilogram, maka kemudian bayangan kita bahwa saya harus menyiapkan tempat. Sekarang ini tidak perlu harus kita miliki itu. Dan ada jasa dari instrumen keuangan, institusi keuangan yang lain yang memberikan fasilitas kepada kita ketika kita berinvestasi. Katakanlah misalnya kita harus membayar biaya tertentu untuk penyimpanan. Katakanlah misalnya kalau misalnya saya harus menyebut Pegadaian, kemudian institusi keuangan yang lain, itu kan kita simpan di sana. Pengakuannya, administrasinya sangat jelas. Kemudian tadi terkait dengan investasi emas digital yang semakin populer saat ini, Prof. Sebenarnya apa yang dimaksud tadi dengan emas digital dan bagaimana mekanismenya dibandingkan dengan emas fisik yang tadi sempat kita bahas, Prof? Nah, kalau emas digital sebenarnya itu kan adalah bicara tentang mekanisme transaksinya sebenarnya. Jadi pengakuan bahwa kalau misalnya saya memiliki aset dalam bentuk emas, maka kemudian itu tercatat secara digital sehingga kemudian itu menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan saya. Dalam ekosistem pasar, misalnya fisik emas, transaksi dilakukan itu melalui pedagang yang telah tentu diatur oleh pemerintah. Nah, di sini kita juga harus hati-hati karena di tengah masyarakat kita itu cenderung muncul karena mereka melihatnya bahwa ini ada demand, ada peminat, sehingga kemudian ada kesempatan untuk melakukan praktik-praktik yang ilegal misalnya. Nah, kita harus hati-hati pada satu sisi ini. Terkait dengan tadi sempat disinggung bahwasanya tidak hanya di kalangan orang tua saja yang melakukan investasi ataupun menabung emas ini. Bagaimana Prof melihat banyak generasi muda saat ini melakukan investasi ataupun menabung di dalam aset emas ini? Apakah ini sesuatu yang cenderung bagus atau justru anak muda harus lebih memperhatikan lagi? Artinya mereka harus paham dulu sebelum mereka terjun ke investasi emas ini, Prof. Kalau kita lihat awalnya, kira-kira beberapa tahun yang lalu, memang data khususnya misalnya kalau kita bicara Kota Makassar,
itu ada fenomena menarik di mana investor baru saham pada saat itu didominasi oleh generasi-generasi muda. Iya. Ya, apakah kemudian itu adalah sebagai representasi keinginan tahuan? Nah, seiring dengan munculnya ini, apalagi diperkuat tadi dengan sistem investasi di emas digital ya, itu kemudian mempermudah dan sekaligus membuka akses generasi muda untuk berinvestasi, beralih dari yang tadinya fisik maka kemudian lari ke digital. Kemudian yang kedua adalah yang tadinya berinvestasi misalnya di sektor saham, ya, itu kemudian lambat laun kemudian beralih atau membentuk portofolio ya. Dia hanya mengurangi persentasenya mungkin di saham atau mungkin pada sisi bawah ini adalah deposito untuk ketemu nanti di tengah ya, karena posisinya emas itu ada di tengah. Jadi dia returnnya bagus, tingkat pengembaliannya bagus, meskipun dengan kalau kita lihat tadi risikonya juga sebenarnya bisa diterima sebenarnya. Risiko itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi ukurannya adalah apakah risiko itu kemudian kita bisa terima. Nah, emas itu dia berada di tengahnya, sehingga terlepas dari misalnya saya katakan tadi di awal ada faktor psikologis. Ya, sederhananya adalah mungkin ada upaya ikut-ikutan. Iya, betul. Nah, misalnya Kausar misalnya punya gen gitu kan, nah, misalnya gen itu kemudian lamaran ayo kita investasi di emas. Itu satu pertimbangan. Tapi pertimbangan yang lain karena memang sudah ada pertimbangan ekonomis sebenarnya. Iya. Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, Prof, akses terhadap investasi emas tentunya jauh lebih mudah. Tetapi kemudahan ini tentu juga perlu dipahami dari sisi mekanisme dan juga bentuk kepemilikannya tentunya. Dengan kemudahan yang ada ini, Prof, apakah ada perbedaan mendasar dari sisi keamanan maupun kepemilikan antara emas digital dan juga emas fisik saat ini? Nah, untuk hal yang satu ini, karena dia berbasis pada digitalisasi misalnya, maka tugasnya investor itu adalah harus mengidentifikasi keaslian atau misalnya perizinan yang dimiliki oleh platform misalnya seperti itu tadi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ini bakalan muncul nanti platform-platform yang sesungguhnya itu tidak diakui bahkan tidak berizin. Karena dia melihat kecenderungan pasar yang terjadi sehingga kemudian dia membuat. Nah, oleh karena itu calon investor atau mungkin investor yang ada sekarang yang mau memperbesar portofolionya, maka dia harus meneliti baik-baik legalitas dari platform yang itu tadi. Katakanlah misalnya kita coba membuka atau memperoleh informasi dari OJK, mana sih yang berizin dan mana yang tidak berizin. Berarti masyarakat ini tidak hanya melihat sisi praktisnya, tapi harus melihat apakah platform yang digunakan untuk membeli aset digital ini betul-betul diawasi atau otoritas jasa keuangan dapat pengawasan dari hal tersebut. Lalu Prof, terkait dengan risiko yang perlu diwaspadai masyarakat tentunya dalam berinvestasi emas, khususnya dalam bentuk digital ya Prof, apa saja faktor-faktor yang harus masyarakat perhatikan ketika mau memulai investasi, khususnya investasi emas digital saat ini? Yang pertama adalah meskipun sesungguhnya kita bisa mengatakan investasi emas itu relatif mudah ya. Tetapi tetap kita harus melindungi diri kita dengan menambah literasi. Terutama misalnya tentang literasi investasi, kemudian yang kedua adalah literasi tentang bagaimana sih sebenarnya ketertarikan dan kemudian keterterimaan investasi emas itu di pasar. Nah, itu kalau kita sudah paham misalnya tentang literasi, dan itulah kemudian yang mencoba, karena kita kan sering kan mengambil keputusan itu yang sifatnya tidak rasional. Katakanlah misalnya kalau misalnya kita lihat di dalam disiplin keuangan, terutama misalnya financial behavior, itu ada yang disebut dengan bias confirmation. Bias confirmation itu adalah saya akan berusaha mempertahankan pendapat saya bahwa emas itu bagus. Tapi kan seharusnya kan kita juga mencoba untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak lain. Kalau saya kena di situ, maka kemudian saya akan mengabaikan pendapatnya orang lain karena itu cenderung berbeda dengan saya. Nah, di sini orang akan kemudian masuk pada cluster irrational decision making. Dia tidak rasional. Dalam artian bahwa seharusnya juga dia hitung harga emas sekarang berapa. Kalau sekarang kan gini sudah luar biasa kan harganya. Kalau kita mau berinvestasi, tentu kan kita membutuhkan modal yang besar. Betul. Tapi hati-hati nanti ketika misalnya dalam jangka waktu tertentu, karena emas itu kan sifatnya jangka panjang pasti jadinya.
ketika kita mau mengeksekusi atau misalnya mau melepasnya kembali, Ya. maka pada tataran itu kita harus punya proyeksi yang tepat. Kira-kira nanti harga jualnya itu berapa? Kalau harga belinya kemarin kan pasti mahal. Iya, betul. Tapi kemudian kita mengeksekusi. Nah, tidak akan mungkin. Fakta menunjukkan bahwa sepanjang sejarah transaksi emas di Indonesia, bahkan dunia, ini kali pertama dia harganya sangat mahal. Tapi jangan dilihat dari situnya. Lihat pada saat kita mau mengeksekusinya, pada saat kita mau melepas kepemilikan dari kita misalnya. Ya, menarik sekali Prof atas penyampaian tadi terkait dengan investasi emas, khususnya juga masyarakat perlu dipahami bahwa kita tidak hanya tahu untuk sekedar menabung saja, tapi kita harus memperhatikan resiko-resiko yang ada ya Prof. Tentunya pemirsa Unas TV, kita akan jauh membahas topik kali ini lebih mendalam lagi. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Econotalks. Melanjutkan diskusi kita Prof terkait dengan investasi emas saat ini di kalangan anak muda tentunya. Di tengah popularitas saat ini, apa batasan emas ini sebagai instrumen investasi yang perlu dipahami agar masyarakat ini tidak menaruh ekspektasi yang berlebihan terhadap emas itu sendiri? Karena kita tahu emas ini adalah aset yang jangka panjang ya Prof. Bagaimana sebetulnya masyarakat memahami hal ini seperti itu? Baik, yang pertama yang harus dipahami ya, dimengerti oleh masyarakat yang akan berinvestasi di emas adalah bahwa investasi di situ kan kita harus lihat tujuannya. Ya. Apakah tujuan kita itu adalah akan menjadikan sebagai sumber pendapatan jangka pendek atau jangka panjang, atau apakah misalnya investasi emas itu adalah merupakan alokasi dari idle cash yang kita miliki, atau misalnya ada pertimbangan yang lain. Jadi itu yang pertama yang tujuan. Yang kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ada namanya personal identification, jadi identifikasi personalnya. Kalau misalnya tentu kan ada faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi turun naiknya harga dari suatu produk, termasuk misalnya komoditas emas ini. Maka umur itu sangat berpengaruh juga terhadap pemilihan jenis investasi. Kemudian yang ketiga adalah
misalnya pekerjaan seseorang. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kalau misalnya emas, seperti yang di awal kita sampaikan bahwa ini relatively lebih safety dibandingkan dengan yang lain. Apalagi dengan model munculnya tadi digital. Nah, kalau kita bayangkan dulu kalau orang tua kita dulu berinvestasi emas ya betul-betul bongkahan emas yang dia pegang. Nah, sekarang kan tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah dia harus mempertimbangkan berapa lama dia harus holding, memegang ataukah memiliki emas tersebut. Nah, kalau misalnya tadi karena kita paham seperti Kausar juga sampaikan bahwa ini kan untuk investasi jangka panjang, sehingga kemudian apakah nanti saya akan menjadikan sebagai sumber pembiayaan di masa yang akan datang itu. Kita jangan hanya terfokus pada saat ini bahwa harganya mahal, bahkan sampai 7 jutaan, beribu-ribu kali lipat dibandingkan dengan harga sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, karena dia dipengaruhi oleh faktor geopolitik, ya kan, seperti yang ada saat ini. Kenapa itu bisa dipengaruhi? Karena emas itu tidak lagi menjadi komoditas yang diperdagangkan secara lokal, tetapi sudah bahwa dia diperdagangkan secara global. Sehingga peristiwa-peristiwa politik, peristiwa ekonomi yang terjadi, katakanlah misalnya kalau kita lihat, ada yang disebut dengan country risk. Country risk itu ada dua, ada political risk, ada economic risk. Nah, kalau economic risk itu orang bisa hitung berapa inflasi, kemudian berapa nilai tukar. Tapi kalau political risk itu yang orang tidak bisa prediksi. Nah, emas itu dipengaruhi oleh ini, sehingga dia harus punya pemahaman bahwa itu tadi tujuan saya berinvestasi, kemudian berapa lama saya harus pegang. Nah, dia harus memahami tentang itu. Sehingga investasi harus cerdas, Pak. Betul. Itu harus punya pengetahuan. Kalau dia tidak cerdas dan dia hanya FOMO melihat situasi saat ini, ya kedengarannya investasi itu emas itu menarik, tetapi dia bukan untung yang didapat, tetapi kemungkinan besar nanti sebaliknya dia akan buntung. Kenapa? Karena dia hanya terprovokasi oleh harga saat ini. Berarti pemahaman masyarakat itu harus selalu ditekankan yang Prof terkait dengan tujuan investasinya kemana, kemudian arahnya ini kemana. Dari fenomena yang terjadi, Prof, apakah kalau misal Prof melihat keputusan masyarakat dalam berinvestasi emas saat ini, itu apakah sudah didasarkan pada pertimbangan yang rasional atau masih banyak masyarakat ini dipengaruhi yang tadi Prof sebutkan terkait tren, kemudian lingkungan sosial, kemudian faktor-faktor lain? Ya, ini kemudian terbagi. Jadi ada yang saya katakan bahwa ada yang kemudian masuk dalam konteks rasional. Rasional. Ya, katakanlah misalnya tadi ini dia memiliki kekayaan atau dia memiliki cash sehingga kemudian dia alokasikan untuk investasi, itu sangat rasional karena dia punya idle cash. Betul. Tetapi pada sisi yang lain ada sesungguhnya juga yang irasional. Dia hanya melihat tren yang ada. Seperti tadi ada yang sebenarnya disebut behavioral bias. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang lain. Saya kebetulan terafiliasi dengan satu kelompok tertentu, sehingga teman-teman saya kemudian berinvestasi, ayo kita investasi ke situ. Saya tidak punya literasi sebenarnya. Nah, kalau yang seperti ini cenderung misalnya dia sebenarnya kalau idle cash-nya juga tidak terlalu banyak, ya. Nah, kemudian dia hanya ikut-ikutan, jadi terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian rasional, ada yang irasional. Tapi dalam konteks ini irasional itu tidaklah kemudian tanpa pertimbangan tertentu. Dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. Ya, kalau yang rasional tadi itu didasarkan pada mungkin dia akan menghitung returnnya tingkat pengembaliannya seperti ini. Nah, apakah kemudian nanti di masa yang akan datang? Nah, sekarang yang terjadi kan orang tertarik ke sana karena dia tahu bahwa sekarang harga emas 1 gram itu adalah 3 juta mendekati. Pikiran mereka ini yang akan berlaku, dia akan bangun secara linear bahwa besok itu nanti 3 juta. Bahkan kalau dia punya data, ada kecenderungan meningkat. Dia tarik garis lurus, berarti besok nanti akan meningkat. Belum tentu. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan variabel yang lain. Variabel apa tadi? Variabel politik. Variabel politik masuk dalam situ. Meskipun tidak kemudian serta-merta atau sama dengan sekuritas yang lain yang lebih rentan terhadap pertimbangan-pertimbangan geopolitik tadi. Iya, betul. Oke, Prof. Yang tadi sempat disinggung bahwasanya masyarakat perlu memahami bahwasanya faktor kenaikan maupun penurunan harga emas itu tidak hanya dipengaruhi oleh
hal-hal yang rasional saja, tetapi banyak faktor-faktor lain. Contohnya tadi sempat disinggung terkait dengan gejolak geopolitik itu sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memutuskan untuk nabung ataupun investasi di emas. Baik Prof, di tengah kondisi global saat ini yang memang kalau kita lihat saat ini cukup bergejolak ya Prof, di tengah ketegangan geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi. Bagaimana sebaiknya masyarakat ini merespon dalam konteks investasi emas tadi? Apakah ini menjadi momentum yang tepat atau justru perlu masyarakat berhati-hati ataupun berjaga-jaga terkait dengan gejolak politik saat ini? Nah, inilah sehingga kemudian bergeser kalau tadi akhirnya variabel-variabel geopolitik, variabel-variabel misalnya makroekonomi yang lain, itu kemudian menjadi variabel yang harus diperhitungkan. Sehingga, nah masuk pada tatarannya yang kembali kepada persoalan, kalau kita sudah akan mengambil keputusan, maka kita sertai dengan pertimbangan, perhitungan, maka kita kembali kepada rational decision making di dalam pengambilan keputusan di investasi. Kita harus menghitung. Nah, apakah saya memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik untuk menghitung? Tentu belum tentu. Kita kan bisa menggunakan pihak yang lain misalnya. Berita saat ini itu sangat tersedia. Bahkan mereka sudah membuat satu prediksi, tapi yang namanya prediksi itu kan tidak seluruhnya kemudian menjadi presisi hasilnya. Nah, kita perlu banyak bertanya bahwa memang probabilitas kejadian hari ini di masa yang akan datang itu juga menjadi hal yang penting yang untuk kita jadikan sebagai faktor pertimbangan. Baik Prof, terkait tadi dalam situasi global tentunya masyarakat perlu menimbang keputusan investasi yang bagaimana mereka harus melihat bahwasanya kedepannya itu akan seperti apa ya Prof. Kalau kita bicara lebih praktis Prof, apa sebetulnya indikator atau syarat yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah siap menjadikan emas ini sebagai bagian dari strategi keuangan mereka begitu? Nah yang harus kita lihat itu adalah bahwa investasi emas itu meskipun dia dianggap bahwa dia aman dibandingkan dengan sekuritas lain, tapi bukan berarti tanpa risiko. Bukan berarti tanpa risiko. Tentu ada risiko-risiko tertentu. Nah, sehingga dengan demikian kalau memang kita harus kemudian memilih, kalau kita punya ketersediaan aset yang bagus, kita punya dana yang bagus, mumpuni, maka saya berpendapat bahwa memang emas lagi menarik. Tapi kalau bisa, jangan kemudian sifatnya jangka panjang. Nah, meskipun kita mengatakan bahwa sekuritas emas itu adalah investasi jangka panjang, tapi karena dia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, maka sebaiknya kita bermain juga pada sisi yang sifatnya jangka pendek. Katakanlah mungkin bulan ini. Tapi, nah itu satu. Ya, kalau kita punya portofolio investasi yang bagus, nah itu bisa kita mainkan. Katakanlah misalnya bulan ini proporsinya lebih banyak ke emas. Kemudian bulan berikutnya saya coba kurangi, saya lakukan restrukturisasi portofolio saya. Saya alihkan kepada yang lain karena saya melihat bahwa peristiwa global ini sudah mulai membaik gitu kan. Nah, itu kemudian saya lakukan penataan kembali terhadap portofolio investasi saya. Baik Prof, terkait tadi bahwasanya sebenarnya tidak semua orang cocok untuk investasi emas, apalagi kondisi portofolio keuangan mereka juga tidak sepadan dengan tujuan investasi. Kalau melihat dengan anak muda zaman sekarang Prof, apakah ada instrumen investasi yang cocok untuk dilakukan anak muda saat ini selain dari nabung emas ini Prof? Bisa saja misalnya gini. Kalau kita lihat saham itu memiliki beberapa benefit. Yang pertama tentu kita akan bicara tentang financial benefitnya. Kita dapatkan keuntungan. Saham ya maksud saya. Saham, kalau misalnya mengatakan genset, ya genset silakan berinvestasi dalam bentuk saham. Kenapa? Benefitnya banyak. Kemudian kalau misalnya financial benefit yang lain adalah secara periodik kita akan mendapatkan pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen. Kemudian kalau kita berinvestasi secara short sell misalnya, jangka pendek, maka kita akan mendapatkan yang disebut misalnya capital gain kalau kita bertransaksi jangka pendek. Tetapi ada hal yang lain yang sifatnya psychological benefits. Nah, karena saham itu adalah surat bukti kepemilikan. Jadi kalau misalnya genset itu kan mau apa ya? Dia punya euforia yang tertentu ya. Kemudian ada demonstration effect. Nah,
Kalau saya memiliki saham, maka kemudian konotasinya saya adalah pemilik dari perusahaan itu. Dia tidak melihat berapa persen yang dia miliki. Yang pasti bahwa saya adalah pemilik perusahaan itu. Itu kan adalah psychological benefits. Dan itu akan memberikan, saya kira, jangan dilihat dari situnya, tetapi itu harusnya memberikan motivasi kepada generasi-generasi muda. Ya, kalau sudah, itu kan hanya sekian persen kepemilikan Anda. Bagaimana kalau Anda membentuk atau membangun usaha sendiri? Nah, misalnya membentuk startup, misalnya kan jauh lebih bagus karena Anda miliki secara keseluruhan. Nah, karena kalau di dalam kepemilikan saham itu kan berlaku one share one vote. Ya, satu lembar saham, satu suara kita. Nah, kalau kita berhadapan dengan misalnya orang-orang yang punya high return misalnya, orang-orang kaya dengan pendapatan yang tinggi ya. Betul. Tentu kita akan hanya sekian persen saja. Kita sekian persen tidak akan mungkin ketemu. Iya. Baik Prof, menarik sekali bahwasanya tadi cenderung emas ini lebih aman sebetulnya untuk investasi anak muda karena resikonya juga lebih rendah dibandingkan tadi saham, bahwasanya kalau kita belum stabil soal pendapatan, apalagi anak muda zaman sekarang, itu lebih baik kita bangun usaha ya Prof, seperti itu. Baik Prof, menarik sekali tentunya. Sebagai penutup Prof dalam episode Econotalks kali ini, apa pesan kepada masyarakat kita agar lebih bijak lagi dalam menjadikan emas ini sebagai bagian dari keputusan investasi? Yang pertama, bahwa investasi emas itu harus dipahami, bukan diikuti karena dia sedang populer. Dalam artian bahwa kita harus membekali diri kita pemahaman tentang investasi secara keseluruhan, terutama misalnya dengan emas. Tetapi misalnya dibandingkan dengan sekuritas yang lain, memang emas masih sangat menjanjikan bahwa dia akan menjadi salah satu instrumen alokasi investasi kita, terutama misalnya untuk menjaga atau menstabilkan nilai dan meningkatkan keseimbangan portofolio kita. Nah, kemudian yang lain, kita harus memahami tujuan kita berinvestasi. Ya. Apa tujuan kita berinvestasi? Apakah kita ingin mengembangkan kekayaan kita, atau kita mau mempertahankan kekayaan kita, atau ada tujuan yang lain di masa yang akan datang? Saya akan menjadikan sebagai sumber pendapatan saya di masa yang akan datang. Pahami risiko, itu juga ada hal yang penting. Risiko misalnya meskipun dengan bertransaksi digital emas itu jauh lebih bagus. Kemudian berikutnya, karena dia sudah digitalisasi, maka pahami platform yang menawarkan. Cek baik-baik bahwa apakah memang betul-betul mereka terlegalisir atau misalnya terdata di misalnya katakanlah misalnya di OJK. Kemudian jangan pernah menaruh ekspektasi yang berlebihan. Karena investasi itu menunjukkan bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, itu berbanding lurus dengan risiko yang akan kita hadapi. Tidak berlaku bahwa kita mengharapkan return yang tinggi, tapi saya mau risikonya kecil. Tidak akan pernah ketemu. Sekira itu. Ya, luar biasa sekali Prof terkait dengan perbincangan kita hari ini. Tentunya bahwasanya tadi disampaikan bahwa memiliki emas itu penting juga dalam dunia investasi, terutama kita harus juga melihat ketika kondisi ekonomi saat ini memang tidak baik-baik saja. Namun seperti yang tadi dikatakan bahwasanya keputusan untuk berinvestasi ataupun menabung emas ini harus didasarkan tadi kepada pemahaman tentunya, kemudian juga tujuan keuangannya kemana dan kesiapan individunya masing-masing ya Prof. Tentu terima kasih kepada Prof Mursalim atas pandangan dan juga penjelasannya dalam Econotalks kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada yang telah bersama kami dalam Econotalks kali ini. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.